Namaku Rea Luhur. Ayahku CEO Grup Luhur. Aku satu-satunya putri kandung keluarga Luhur. Satu-satunya putri kandung? Lalu Debbie itu apa? Ibu kandung Debbie dulunya pembantu di rumahku. Demi membuat anaknya masuk ke keluarga kaya, wanita itu menukarnya dengan aku. Tapi orang tuaku terlalu baik. Walaupun sudah tahu kebenarannya, mereka tetap mengadopsi Debbie. Apa? Jadi Debbie itu putri angkat? Diam! Siapa yang menulis ini? Namaku Rea Luhur, putri keluarga konglomerat tapi ditukar pembantu. Sejak itu aku jatuh ke neraka tanpa akhir. Demi bisa bertahan hidup, aku terlibat dengan orang-orang jahat. Tapi semua orang yang dulu menghinaku sudah menjadi buruanku. Nona, cepat masuk. Tuan dan Nyonya sudah lama menunggu Anda. Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke surga. Dia putri yang ditukar dulu ya? Kenapa kelihatan miskin? Iya, ku dengar dia ditelantarkan sejak kecil dan dibesarkan oleh pengemis. Dari tempat kotor begitu mana mungkin orang baik, pasti sudah rusak dari dalam. Dasar gadis sialan, beraninya kamu menggoda kakakku? Baik, hari ini akan kuberi kamu pelajaran. Siapa yang menggoda siapa? Aduh, pakai kekerasan itu nggak benar. Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Nggak bekerja dan malah mengobrol di sini. Cepat kembali bekerja. Nona Rea, Tuan Muda sudah berpesan secara khusus. Setelah Anda kembali, jangan sampai berselisih dengan Nona Debbie. Nona Debbie sejak kecil dimanjakan dan sensitif, sangat mudah terluka. Nona Debbie? Dia adik Anda, Nona Debbie. Maksudnya keluarga ini nggak menyambutku dan suruh aku bertahan sendiri mungkin. Tapi aku ini orang yang merangkak keluar dari neraka. Nggak berharap dicintai dulu. Yang kuinginkan cuma uang dan kekuasaan. Nona Rea sudah kembali. Mirip sekali. Ya, kamu pasti Reaku. Rea? Putriku sayang, pasti sudah banyak menderita kan? Ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, gak akan ada yang berani menindasmu lagi. Maaf padaku, pembukaan yang cukup bagus, tapi keluarga ini gak seperti surga yang kubayangkan. Kalian sekeluarga berkumpul saja. Aku gak akan mengganggu. Debbie, tunggu sebentar. Debbie! Debbie sejak kecil dimanjakan oleh kami. Dia belum bisa menerima kepulanganmu. Kamu harap maklum. Maklum? Atas dasar apa? Dia menggantikanku hidup mewah selama 18 tahun di keluarga ini. Sedangkan aku terjebak di panti yang jelek dan kotor dan hidup menderita. Tapi ini bukan salah Debbie. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan seolah-olah dia berutang padamu. Debbie justru yang paling tersakiti. Jadi kamu sudah memutuskan membiarkannya tetap tinggal di rumah ini. Kami mengerti perasaanmu, tapi dia nggak punya tempat pulang. Kami juga nggak mungkin mengusir dia. Kamu mengerti maksudku kan? Aku putri kandungmu. Dia cuma anak angkat. Aku rasa setidaknya semua orang harus tahu siapa putri yang sebenarnya. Sudah, Debbie juga anak keluarga ini. Sejak mendengar tentangmu, dia nggak bisa makan dan cuma menangis. Dia sudah sangat merasa bersalah. Kamu masih mau memojokkannya? Ayah? Nggak boleh. Kalau kabar Debbie adalah anak angkat tersebar, dia pasti nggak akan sanggup terima. Rea, Niko benar. Untuk sementara jangan diumumkan dulu.
Kita pikirkan baik-baik ke depan. Dia hidup mewah sejak kecil, sedangkan aku hidup bahkan lebih buruk dari pengemis. Ayah merasa aku memalukan ya? Jadi kamu begitu ingin orang lain menganggapnya putri kandungmu? Bukan begitu maksudku, jangan terlalu sensitif. Aku nggak mengusirnya saja, sudah sangat baik. Kalau ayah hanya menganggapnya sebagai putri kandung, maka aku akan pergi. Rea, ayah berjanji padamu, mulai sekarang, kamulah satu-satunya putri grup luhur. Seperti yang kuduga, asal aku memperlihatkan lukaku, orang-orang ini akan merasa bersalah. Ayah, nggak bisa begitu. Aku sudah memutuskan, selama 18 tahun kita tidak menemukannya, dia pasti banyak menderita di luar sana. Kedepannya Rea nggak boleh menderita lagi. Tapi Debbie... Rea, kamu pasti capek datang dari jauh. Pergi istirahat dulu, ibumu sudah menata kamar sesuai selera gadis seumuranmu. Ayo kita lihat bersama ya. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Nggak ada cahaya matahari sama sekali. Kamar ini gelap, aku takut. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Dikasih apapun harusnya kamu terima dengan bersyukur. Kalau masih pilih-pilih, tidur saja di kandang anjing di halaman. Niko! Rea, bagaimana kalau kamar ini kita buat lebih terang? Ayah akan cari cara untuk memperbaikinya. Aku suka kamar itu. Apa kamu gila? Itu kamar Debbie. Baiklah. Kalau begitu ayo kita lihat kamar itu. Ayah. Ibu, sebaiknya aku pergi saja. Selama 18 tahun ini aku sudah banyak disayang. Sekarang Kak Rea sudah kembali, aku gak ingin ganggu kalian berkumpul. Kamu akan selalu menjadi putriku. Apapun yang orang lain bilang, kami gak akan mengusirmu. Ibu benar. Kamu kira kamu itu putri konglomerat. Jadi orang harus tahu diri. Tenang saja, di hatiku, kamu satu-satunya adikku. Kak. Ayah, kamar ini pencahayaannya bagus dan juga terang. Ukurannya juga sesuai keinginanku. Tapi aku kurang suka dekorasinya. Rea, apa maksudmu? Ibu. Tenang saja, ibu pasti gak akan kasih kamar ini ke dia. Rea, kamarmu ada di seberang. Pergi lihat bersama ayahmu. Cepat keluar. Jangan cari masalah di sini. Kamar itu sudah kulihat. Sempit, pengap, dan gak ada cahaya. Aku gak akan tinggal di tempat gelap seperti gudang lagi. Walaupun begitu, kamu juga gak boleh merebut kamar Debbie. Orang luar tanpa hubungan darah tinggal di kamar yang bagus. Sedangkan anak kandung tinggal di gudang gelap. Apa itu aturan keluarga kita? Kalian berdua sama-sama anakku. Jangan bicara seperti itu lagi. Rea, kalau kamu mau membenci, bencilah orang tua Debbie. Debbie gak bersalah. Dia juga korban. Ibu, aku tetap akan pergi. Aku gak ingin kalian bersedih karena aku. Pergi kemana? Kamu akan selalu menjadi putri paling disayang di keluarga ini. Ini kamarmu. Yang harus pergi bukan kamu. Kalian selalu bilang dia korban. Tapi selama 18 tahun ini dia hidup mewah dan kaya. Sedangkan aku hidup seperti pengemis. Sebenarnya siapa korbannya? Untung saja ayah menemukanku dan membawaku keluar dari tempat seperti neraka itu. Bagaimanapun kalian hidup bersama 18 tahun. Aku mengerti kalian punya perasaan padanya. Jadi aku izinkan dia tetap tinggal di sini. Kalian malah masih menganggapnya korban. Dia bukan korban, tapi pihak yang diuntungkan. Sedikit-sedikit berakting menyedihkan dan tersakiti. Bukankah kamu cuma membuat kami merasa bersalah? Seharusnya dulu kami nggak bawa kamu pulang dan biarkan kamu hidup di luar seperti pengemis. Diam kau. Rea, mulai sekarang ini rumahmu. Apapun yang kamu inginkan bilang saja. Ayah akan penuhi semuanya. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu hari ini, boleh nggak bantu aku renovasi ulang kamar ini? Baik, sekarang juga ayah suruh Debbie pindah ke kamar lain. Kamar ini milikmu sekarang. Ibu. Debbie, jangan menangis lagi. Ibu akan menata ulang kamar sesuai seleramu ya. Ini, pusaka keluarga luhur. Sekarang ibu akan kasih ke kamu. Apapun yang orang lain bilang, kamu tetap putriku. Tapi sekarang ibu udah punya Kak Rea.
Ini seharusnya dikasih ke Kak Rea. Kamu memang pengertian, tapi Debbie, Rea nggak perlu perhiasan ini. Terima kasih, Ibu. Cocok denganku kan? Ini pertama kali aku terima hadiah seperti ini. Cincinnya sangat bagus. Aku akan jaga baik-baik. Sayang, nanti suruh pembantu kemasi pakaian dan perhiasan Debbie. Rea sudah banyak menderita. Kita harus menebus kesalahan kita. Aku akan segera siapkan. Debbie, ayo kita menata kamar barumu. Ayah, apa aku salah? Apa aku harus kembalikan cincin ibu dan kamar pada Debbie? Rea, kita sudah banyak menderita. Sepertinya ibu dan Kak Niko sangat membenciku. Mereka sama sekali nggak menganggapku keluarga. Sekarang aku hanya bisa percaya pada ayah. Hanya ayah, keluargaku. Jangan bicara seperti itu. Ibumu dan kakakmu juga sangat menyayangimu. Mulai sekarang ayah akan melindungimu apapun yang terjadi. Ayah akan pastikan kamu bisa hidup sesukamu. Ternyata benar seperti yang kuduga. Yang berkuasa di rumah ini Bobby. Selama aku bisa menyenangkannya, hidupku nggak akan seburuk itu lagi. Aku akan patuh. Aku akan patuh. Tolong jangan pukul aku. Aku salah. Sayang, tubuh Rea penuh luka. Bahkan saat bermimpi, dia menangis dan berteriak, "Jangan pukul aku." Beraninya mereka memperlakukan putriku seperti itu. Tunggu saja. Aku nggak akan ampuni mereka. Bagaimana keluargamu? Apa mereka baik padamu? Semuanya sesuai dugaanku. Kalau begitu kamu pasti kecewa. Enggak. Aku sangat puas. Karena semuanya berjalan sesuai rencanaku. Ngapain lihat-lihat? Bukan aku yang melakukannya. Hei Rea, kamu gila. Aku cuma membereskan sampah. Kenapa kamu begitu takut? Cepat bersihkan meja itu. Kalau ada yang lakukan hal seperti ini lagi, akan ditindak sesuai aturan. Terima kasih. Nggak apa-apa, kalau ada yang nggak mengerti tanya aku saja. Ayah dan ibu bahkan nggak bilang apa-apa. Beraninya kamu sebarkan kalau aku putri angkat. Tunggu aja, masalah ini belum selesai. Aku cuma katakan yang sebenarnya. Aku putri kandung, kamu putri angkat. Itu kenyataannya. Cewek gila. Aku akan tunjukkan padamu siapa putri kandung yang sebenarnya. Hai Rea, ku dengar sejak kecil kamu nggak dididik, nggak tahu aturan. Kami akan mengajarimu etika kalangan atas. Ini untukmu, minumlah. Kalau kamu minum, kami akan menganggapmu teman. Kalau enggak... Kak, cepat minum. Bukannya ayah dan ibu menyuruhmu berbaur dengan teman-teman. Jadi jangan buat mereka marah. Oke. Lihat tampang bodohnya itu. Dia benar-benar ingin masuk ke lingkaran kita. Ayo cepat minum. Ini minuman soda yang khusus disiapkan untukmu. Menurutku minuman soda ini lebih cocok kalau kamu yang minum. Dasar cewek gila. Beraninya kamu melakukan ini pada Debbie. Kamu gila ya? Sepertinya kalian belum tahu. Dia bukan anak keluarga kami. Apa? Bukannya kalian memujanya karena dia putri konglomerat dan ingin mendapat keuntungan darinya. Tapi dia itu anak pembantu. Aku putri konglomerat yang asli. Sekarang siapa yang harus kalian dengarkan gak perlu aku jelaskan lagi. Sekarang gak berani menyentuhku lagi kan? Mulai sekarang kami akan dengarkan kamu.
Ayah memang benar. Kamu benar-benar perhatian. Takut aku nggak punya teman dan langsung mengenalkan mereka padaku. Terima kasih. Ria! Aku akan bunuh kamu, sialan! Ria, Jimmy memanggilmu di gedung OSIS. Siapa itu Jimmy? Ada urusan apa denganku? Jimmy adalah pewaris grup Sinar. Dia teman masa kecil Debbie, pacarnya dan tunangannya. Untuk menghadapi aku, dia bahkan memanggil pacarnya. Terlebih lagi anak orang kaya yang manja. Kamu langsung saja bilang ke ayahmu. Ayahmu itu CEO. Dia pasti nggak berani menyentuhmu. Terima kasih, tapi urusanku akan aku selesaikan sendiri. Oh, datangnya lebih lambat dari yang kukira. Mukamu tebal sekali. Jadi ini yang disebut sekolah swasta elit. Aku sekolah di tempat seperti kandang babi dan hidup seperti pengemis. Kamu yang hidup kaya malah nggak berpendidikan. Sesuai dengan keinginanku. Masuk tanpa menyapa. Kaniko memang gak salah. Kelakuanmu seperti pengemis. Sepertinya bos kami sia-sia siapkan hadiah untukmu. Cepat makan. Jangan so jaim. Kamu nggak boleh kecewakan bos kami. Tatapan apa itu? Pertama kali lihat anak orang kaya. Kamu iri ya? Aku justru merasa kalian menyedihkan. Jelas-jelas manusia. Tapi hidup seperti anjing. Cewek gila. Kamu mau mati ya? Aduh, benar-benar deh. Kak Jimmy cuma bercanda denganmu. Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Oh ya? Kalau begitu, kamu saja yang makan. Lalu, aku ini putri tunggal. Aku nggak punya adik perempuan. Kak, kamu keterlaluan. Ayah dan ibu jelas-jelas bilang aku juga putri mereka. Karena kamu memanggilku kakak, maka sebagai kakak aku mau bilang sesuatu. Keluarga kami sudah membesarkanmu 18 tahun, memberimu makan dan pakaian. Bagaimanapun kamu nggak seharusnya menindasku. Sikap nggak tahu balas budi seperti ini, bahkan lebih buruk dari anjing. Aku nggak... Diam. Rea, aku peringatkan kamu. Debbie itu wanitaku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat hidupmu menderita. Bagaimana rencanamu membuat hidupku menderita? Lagian, apa kamu tahu apa itu hidup menderita? Menurutku kamu nggak bisa ditolong lagi. Cepat makan makanan anjing itu. Habiskan makanan anjing itu di bangkuk itu. Lalu berlutut dan minta maaf pada Debbie. Ya, berlutut dan minta maaf. Sial. Aduh. Sementara teman-teman panggil kalian anak orang kaya, kalian langsung merasa hebat. Padahal kalian cuma parasit yang bergantung pada keluarga. Rea, kalau kamu nggak berlutut dan minta maaf, aku akan membuatmu menyesal keluar dari kandang babi itu. Seorang pria dewasa tapi selemah ini. Sekalian ku ingatkan, aku paling nggak suka orang lain menyentuhku. Kak, kamu gila ya? Kok kamu berani menyerang Kak Jimmy? Dia pewaris grup Sinar. Kalau kamu begitu peduli padanya, kamu yang gantikan dipukul saja. Hei Rea, yang pantas dipukul itu kamu, sial. Kak Jimmy, udahlah. Bagaimanapun, Kak Rea satu-satunya putri keluarga luhur. Aku bisa tetap berada di sisi ayah dan ibu saja. Sudah cukup bagiku. Debbie, kamu terlalu baik. Makanya selalu ditindas. Mukanya kamu masih punya Kaniko dan aku. Selama ada kami, gak ada yang bisa menyentuhmu. Benar-benar lucu. Orang kampungan yang baru saja masuk ke kalangan atas sudah berani sok berkuasa di sini. Debbie punya Kak Jimmy dan Kaniko sebagai deking. Kamu nggak punya apa-apa. Masih berani seenaknya. Cepat minta maaf. Benar-benar nggak masuk akal. Kalian memanggilku ke sini cuma untuk cari perhatian di depan putri palsu ini. Dengan kemampuan kalian, berani menyentuhku. Hah, benar-benar konyol. Kak. Cukup. Pergi sana. Sialan. Benar-benar deh. Kak Jimmy, jangan marah. Kak Rea nggak sengaja. Ini akibatnya. Kalau kamu menindas Debbie. Jimmy, kamu yang mulai duluan. Tunggu. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Beraninya kamu memukul Kak Jimmy. Grup Sinar pasti nggak akan melepaskanmu. Sekarang dia cuma tersisa satu lengan. Dia masih bisa berbuat apa padaku? Kak, dia udah seperti ini. Kamu masih mau apa lagi?
Aku akan kasih tahu ayah dan ibu. Tulangku pernah patah 3 kali. Semuanya aku pasang sendiri. Kamu seharusnya berterima kasih aku nggak melumpuhkan lenganmu dan bantu kamu pasang kembali dengan baik hati. Pergi kasih tahu ayah dan ibu dan ceritakan bagaimana kalian menindasku sekalian. Pikirkan baik-baik. Apa kamu benar-benar terluka? Kamu masih mau berpura-pura? Lenganku, sepertinya sudah nggak apa-apa. Ini tahta di sekolah ini ya? Lumayan juga. Walaupun gak ada luka, kamu melukai Kak Jimmy itu fakta. Grup Sinar pasti gak akan melepaskanmu. Dik, kenapa kamu teriak begitu keras bikin aku kaget saja? Di sekolah kalian bagaimana cara menangani pelaku perundungan? Sesuai aturan, kekerasan di sekolah harus dilaporkan ke dinas pendidikan. Apa kamu bilang? Halo, sekarang murid SMA Abadi lagi menindasku. Di mana kamu sekarang? Apakah di sekitarmu aman? Sekarang aku ada di sekolah, sangat aman. Karena aku juga sudah membalas. Kak Jimmy, semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan bertengkar dengan Kak Rea. Ini bukan salahmu. Dia yang duluan memukulmu. Selama ada aku, gak ada yang boleh menindasmu. Jimmy, kau dengar kamu pukul putri Pak Bobby ya? Ibu, aku juga dipukul. Kamu juga dipukul? Dipukul di mana? Terluka di mana? Bukan itu. Cewek gila itu. Bibi, semua ini salahku. Kak Jimmy melindungiku. Sudah ku bilang ini bukan salahmu. Cewek gila itu yang duluan menyerang. Kamu Rea kan? Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Apa kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Aku wakili Jimmy minta maaf padamu. Pulang nanti aku kasih dia pelajaran. Debbie, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi Kak Jimmy... Nanti aku selesaikan denganmu di rumah. Tenang saja. Gak akan ada kejadian seperti ini lagi. Rea, kenapa kamu sampai terluka seperti ini? Semua ini salahku. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Rea dan Kak Jimmy gak akan bertengkar. Kamu korbannya. Cewek gila itu yang duluan pukul kamu. Apa? Rea pukul kamu? Rea, apa kamu sudah gila? Rea, ibu sangat kecewa padamu. Aku sudah bilang, kamu dan Debbie sama-sama putriku. Aku gak akan beda-bedakan, mengerti? Debbie, aktingmu benar-benar bagus. Gak dapat nominasi aktris terbaik Oscar, sangat disayangkan. Kak, apa maksudmu? Aku gak berakting. Aku sudah serahkan semuanya padamu. Aku gak tahu kenapa kamu harus bersikap seperti ini. Rea, diam. Kamu sudah selesai bicara, kan? Kalau begitu, sekarang giliranku. Dia anjing yang baru. Aku bawa pulang. Kak, dulu kamu juga dari SMA Abadi, kan? Kalau begitu kamu pasti tahu apa arti anjing itu. Bukan. Itu bukan aku. Itu dia adik Kak Rea. OSIS di sini punya Hey guys, nama wait Korea till you Luhur. see what's next. This story's got 5 unmissable twists you can't skip. 1. Shocking heiress identity reveal. 2. Betrayal from loved ones. 3. High-stakes power battles. 4. Hidden family secrets. 5. Mind-blowing climax. Don't stop here. Head back to the homepage to watch all episodes now. You won't regret it. Namaku Rea Luhur. Ayahku CEO Grup Luhur. Aku satu-satunya putri kandung keluarga Luhur. Satu-satunya putri kandung? Lalu Debbie itu apa? Ibu kandung Debbie dulunya pembantu di rumahku. Demi membuat anaknya masuk ke keluarga kaya, wanita itu menukarnya dengan aku. Tapi orang tuaku terlalu baik. Walaupun sudah tahu kebenarannya, mereka tetap mengadopsi Debbie. Apa? Jadi Debbie itu putri angkat? Diam!
Siapa yang menulis ini? Namaku Rea Luhur, putri keluarga konglomerat tapi ditukar pembantu. Sejak itu aku jatuh ke neraka tanpa akhir. Demi bisa bertahan hidup, aku terlibat dengan orang-orang jahat. Tapi semua orang yang dulu menghinaku sudah menjadi buruanku. Nona, cepat masuk. Tuan dan Nyonya sudah lama menunggu Anda. Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke surga. Dia putri yang ditukar dulu ya? Kenapa kelihatan miskin? Iya, ku dengar dia ditelantarkan sejak kecil dan dibesarkan oleh pengemis. Dari tempat kotor begitu mana mungkin orang baik, pasti sudah rusak dari dalam. Dasar gadis sialan, beraninya kamu menggoda kakakku? Baik, hari ini akan kuberi kamu pelajaran. Siapa yang menggoda siapa? Aduh, pakai kekerasan itu nggak benar. Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Nggak bekerja dan malah mengobrol di sini. Cepat kembali bekerja. Nona Rea, Tuan Muda sudah berpesan secara khusus. Setelah Anda kembali, jangan sampai berselisih dengan Nona Debbie. Nona Debbie sejak kecil dimanjakan dan sensitif, sangat mudah terluka. Nona Debbie? Dia adik Anda, Nona Debbie. Maksudnya keluarga ini nggak menyambutku dan suruh aku bertahan sendiri mungkin. Tapi aku ini orang yang merangkak keluar dari neraka. Nggak berharap dicintai dulu. Yang kuinginkan cuma uang dan kekuasaan. Nona Rea sudah kembali. Mirip sekali. Ya, kamu pasti Reaku. Rea? Putriku sayang, pasti sudah banyak menderita kan? Ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, gak akan ada yang berani menindasmu lagi. Maaf padaku, pembukaan yang cukup bagus, tapi keluarga ini gak seperti surga yang kubayangkan. Kalian sekeluarga berkumpul saja. Aku gak akan mengganggu. Debbie, tunggu sebentar. Debbie! Debbie sejak kecil dimanjakan oleh kami. Dia belum bisa menerima kepulanganmu. Kamu harap maklum. Maklum? Atas dasar apa? Dia menggantikanku hidup mewah selama 18 tahun di keluarga ini. Sedangkan aku terjebak di panti yang jelek dan kotor dan hidup menderita. Tapi ini bukan salah Debbie. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan seolah-olah dia berutang padamu. Debbie justru yang paling tersakiti. Jadi kamu sudah memutuskan membiarkannya tetap tinggal di rumah ini. Kami mengerti perasaanmu, tapi dia nggak punya tempat pulang. Kami juga nggak mungkin mengusir dia. Kamu mengerti maksudku kan? Aku putri kandungmu. Dia cuma anak angkat. Aku rasa setidaknya semua orang harus tahu siapa putri yang sebenarnya. Sudah, Debbie juga anak keluarga ini. Sejak mendengar tentangmu, dia nggak bisa makan dan cuma menangis. Dia sudah sangat merasa bersalah. Kamu masih mau memojokkannya? Ayah? Nggak boleh. Kalau kabar Debbie adalah anak angkat tersebar, dia pasti nggak akan sanggup terima. Rea, Niko benar. Untuk sementara jangan diumumkan dulu. Kita pikirkan baik-baik ke depan. Dia hidup mewah sejak kecil, sedangkan aku hidup bahkan lebih buruk dari pengemis. Ayah merasa aku memalukan ya? Jadi kamu begitu ingin orang lain menganggapnya putri kandungmu? Bukan begitu maksudku. Jangan terlalu sensitif. Aku nggak mengusirnya saja. Sudah sangat baik. Kalau ayah hanya menganggapnya sebagai putri kandung, maka aku akan pergi. Rea, ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya putri grup Luhur.
Seperti yang kuduga, asal aku memperlihatkan lukaku, orang-orang ini akan merasa bersalah. Ayah, nggak bisa begitu. Aku sudah memutuskan, selama 18 tahun kita tidak menemukannya. Dia pasti banyak menderita di luar sana. Kedepannya Rhea nggak boleh menderita lagi. Tapi Debbie... Rhea, kamu pasti capek datang dari jauh. Pergi istirahat dulu. Ibumu sudah menata kamar sesuai selera gadis seumuranmu. Ayo kita lihat bersama ya. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Nggak ada cahaya matahari sama sekali. Kamar ini gelap, aku takut. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Dikasih apapun harusnya kamu terima dengan bersyukur. Kalau masih pilih-pilih, tidur saja di kandang anjing di halaman. Niko! Rhea, bagaimana kalau kamar ini kita buat lebih terang? Ayah akan cari cara untuk memperbaikinya. Aku suka kamar itu. Apa kamu gila? Itu kamar Debbie. Baiklah. Kalau begitu ayo kita lihat kamar itu. Ayah. Ibu, sebaiknya aku pergi saja. Selama 18 tahun ini aku sudah banyak disayang. Sekarang Kak Rhea sudah kembali, aku gak ingin ganggu kalian berkumpul. Kamu akan selalu menjadi putriku. Apapun yang orang lain bilang, kami gak akan mengusirmu. Ibu benar. Kamu kira kamu itu putri konglomerat. Jadi orang harus tahu diri. Tenang saja, di hatiku, kamu satu-satunya adikku. Kak. Ayah, kamar ini pencahayaannya bagus dan juga terang. Ukurannya juga sesuai keinginanku. Tapi aku kurang suka dekorasinya. Rhea, apa maksudmu? Ibu. Tenang saja, ibu pasti nggak akan kasih kamar ini ke dia. Rhea, kamarmu ada di seberang. Pergi lihat bersama ayahmu. Cepat keluar. Jangan cari masalah di sini. Kamar itu sudah kulihat. Sempit, pengap, dan gak ada cahaya. Aku gak akan tinggal di tempat gelap seperti gudang lagi. Walaupun begitu, kamu juga gak boleh merebut kamar Debbie. Orang luar tanpa hubungan darah tinggal di kamar yang bagus. Sedangkan anak kandung tinggal di gudang gelap. Apa itu aturan keluarga kita? Kalian berdua sama-sama anakku. Jangan bicara seperti itu lagi. Rhea, kalau kamu mau membenci, bencilah orang tua Debbie. Debbie nggak bersalah. Dia juga korban. Ibu, aku tetap akan pergi. Aku gak ingin kalian bersedih karena aku. Pergi kemana? Kamu akan selalu menjadi putri paling disayang di keluarga ini. Ini kamarmu. Yang harus pergi bukan kamu. Kalian selalu bilang dia korban. Tapi selama 18 tahun ini dia hidup mewah dan kaya. Sedangkan aku hidup seperti pengemis. Sebenarnya siapa korbannya? Untung saja ayah menemukanku dan membawaku keluar dari tempat seperti neraka itu. Bagaimanapun kalian hidup bersama 18 tahun. Aku mengerti kalian punya perasaan padanya. Jadi aku izinkan dia tetap tinggal di sini. Kalian malah masih menganggapnya korban. Dia bukan korban, tapi pihak yang diuntungkan. Sedikit-sedikit berakting menyedihkan dan tersakiti. Bukankah kamu cuma membuat kami merasa bersalah? Seharusnya dulu kami nggak bawa kamu pulang dan biarkan kamu hidup di luar seperti pengemis. Diam kau! Rhea, mulai sekarang ini rumahmu. Apapun yang kamu inginkan bilang saja. Ayah akan penuhi semuanya. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu hari ini, boleh nggak bantu aku renovasi ulang kamar ini? Baik, sekarang juga ayah suruh Debbie pindah ke kamar lain. Kamar ini milikmu sekarang. Ibu. Debbie, jangan menangis lagi. Ibu akan menata ulang kamar sesuai seleramu ya. Ini, pusaka keluarga luhur. Sekarang ibu akan kasih ke kamu. Apapun yang orang lain bilang, kamu tetap putriku. Tapi sekarang ibu udah punya Kak Rhea. Ini seharusnya dikasih ke Kak Rhea. Kamu memang pengertian, tapi Debbie, Rhea nggak perlu perhiasan ini. Terima kasih, Ibu. Cocok denganku kan? Ini pertama kali aku terima hadiah seperti ini. Cincinnya sangat bagus. Aku akan jaga baik-baik. Sayang, nanti suruh pembantu kemasi pakaian dan perhiasan Debbie. Rhea sudah banyak menderita. Kita harus menebus kesalahan kita. Aku akan segera siapkan. Debbie, ayo kita menata kamar barumu. Ayah, apa aku salah
Apa aku harus kembalikan cincin ibu dan kamar pada Debbie? Rea, kita sudah banyak menderita. Sepertinya ibu dan Kak Niko sangat membenciku. Mereka sama sekali nggak menganggapku keluarga. Sekarang aku hanya bisa percaya pada ayah. Hanya ayah, keluargaku. Jangan bicara seperti itu. Ibumu dan kakakmu juga sangat menyayangimu. Mulai sekarang ayah akan melindungimu apapun yang terjadi. Ayah akan pastikan kamu bisa hidup sesukamu. Ternyata benar seperti yang kuduga. Yang berkuasa di rumah ini Bobby. Selama aku bisa menyenangkannya, hidupku nggak akan seburuk itu lagi. Aku akan patuh. Aku akan patuh. Tolong jangan pukul aku. Aku salah. Sayang, tubuh Rea penuh luka. Bahkan saat bermimpi, dia menangis dan berteriak, "Jangan pukul aku." Beraninya mereka memperlakukan putriku seperti itu. Tunggu saja. Aku nggak akan ampuni mereka. Bagaimana keluargamu? Apa mereka baik padamu? Semuanya sesuai dugaanku. Kalau begitu kamu pasti kecewa. Enggak. Aku sangat puas. Karena semuanya berjalan sesuai rencanaku. Ngapain lihat-lihat? Bukan aku yang melakukannya. Hei Rea, kamu gila. Aku cuma membereskan sampah. Kenapa kamu begitu takut? Cepat bersihkan meja itu. Kalau ada yang lakukan hal seperti ini lagi, akan ditindak sesuai aturan. Terima kasih. Nggak apa-apa, kalau ada yang nggak mengerti, tanya aku saja. Ayah dan ibu bahkan nggak bilang apa-apa. Beraninya kamu sebarkan kalau aku putri angkat. Tunggu aja, masalah ini belum selesai. Aku cuma katakan yang sebenarnya. Aku putri kandung, kamu putri angkat. Itu kenyataannya. Cewek gila. Aku akan tunjukkan padamu siapa putri kandung yang sebenarnya. Hai Rea, ku dengar sejak kecil kamu nggak dididik, nggak tahu aturan. Kami akan mengajarimu etika kalangan atas. Ini untukmu, minumlah. Kalau kamu minum, kami akan menganggapmu teman. Kalau enggak... Kak, cepat minum. Bukannya ayah dan ibu menyuruhmu berbaur dengan teman-teman. Jadi jangan buat mereka marah. Oke. Lihat tampang bodohnya itu. Dia benar-benar ingin masuk ke lingkaran kita. Ayo cepat minum. Ini minuman soda yang khusus disiapkan untukmu. Menurutku minuman soda ini lebih cocok kalau kamu yang minum. Dasar cewek gila. Beraninya kamu melakukan ini pada Debbie. Kamu gila ya? Sepertinya kalian belum tahu. Dia bukan anak keluarga kami. Apa? Bukannya kalian memujanya karena dia putri konglomerat dan ingin mendapat keuntungan darinya. Tapi dia itu anak pembantu. Aku putri konglomerat yang asli. Sekarang siapa yang harus kalian dengarkan gak perlu aku jelaskan lagi. Sekarang gak berani menyentuhku lagi kan? Mulai sekarang kami akan dengarkan kamu. Ayah memang benar. Kamu benar-benar perhatian. Takut aku nggak punya teman dan langsung mengenalkan mereka padaku. Terima kasih. Ria! Aku akan bunuh kamu, sialan! Ria, Jimmy memanggilmu di gedung OSIS. Siapa itu Jimmy? Ada urusan apa denganku? Jimmy adalah pewaris grup Sinar. Dia teman masa kecil Debbie, pacarnya dan tunangannya.
Untuk menghadapi aku, dia bahkan memanggil pacarnya. Terlebih lagi anak orang kaya yang manja. Kamu langsung saja bilang ke ayahmu. Ayahmu itu CEO. Dia pasti nggak berani menyentuhmu. Terima kasih, tapi urusanku akan aku selesaikan sendiri. Oh, datangnya lebih lambat dari yang kukira. Mukamu tebal sekali. Jadi ini yang disebut sekolah swasta elit. Aku sekolah di tempat seperti kandang babi dan hidup seperti pengemis. Kamu yang hidup kaya malah nggak berpendidikan. Sesuai dengan keinginanku. Masuk tanpa menyapa. Kaniko memang gak salah. Kelakuanmu seperti pengemis. Sepertinya bos kami sia-sia siapkan hadiah untukmu. Cepat makan. Jangan sok jaim. Kamu nggak boleh kecewakan bos kami. Tatapan apa itu? Pertama kali lihat anak orang kaya. Kamu iri ya? Aku justru merasa kalian menyedihkan. Jelas-jelas manusia. Tapi hidup seperti anjing. Cewek gila. Kamu mau mati ya? Aduh, benar-benar deh. Kak Jimmy cuma bercanda denganmu. Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Oh ya? Kalau begitu, kamu saja yang makan. Lalu, aku ini putri tunggal. Aku nggak punya adik perempuan. Kak, kamu keterlaluan. Ayah dan ibu jelas-jelas bilang aku juga putri mereka. Karena kamu memanggilku kakak, maka sebagai kakak aku mau bilang sesuatu. Keluarga kami sudah membesarkanmu 18 tahun, memberimu makan dan pakaian. Bagaimanapun kamu nggak seharusnya menindasku. Sikap nggak tahu balas budi seperti ini, bahkan lebih buruk dari anjing. Aku nggak... Diam. Rhea, aku peringatkan kamu. Debbie itu wanitaku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat hidupmu menderita. Bagaimana rencanamu membuat hidupku menderita? Lagian, apa kamu tahu apa itu hidup menderita? Menurutku kamu nggak bisa ditolong lagi. Cepat makan makanan anjing itu. Habiskan makanan anjing itu di bangkuk itu. Lalu berlutut dan minta maaf pada Debbie. Ya, berlutut dan minta maaf. Sial. Aduh. Sementara teman-teman panggil kalian anak orang kaya, kalian langsung merasa hebat. Padahal kalian cuma parasit yang bergantung pada keluarga. Rhea, kalau kamu nggak berlutut dan minta maaf, aku akan membuatmu menyesal keluar dari kandang babi itu. Seorang pria dewasa tapi selemah ini. Sekalian ku ingatkan, aku paling nggak suka orang lain menyentuhku. Kak, kamu gila ya? Kok kamu berani menyerang Kak Jimmy? Dia pewaris grup Sinar. Kalau kamu begitu peduli padanya, kamu yang gantikan dipukul saja. Hei Rhea, yang pantas dipukul itu kamu, sial. Kak Jimmy, udahlah. Bagaimanapun, Kak Rhea satu-satunya putri keluarga luhur. Aku bisa tetap berada di sisi ayah dan ibu saja. Sudah cukup bagiku. Debbie, kamu terlalu baik. Makanya selalu ditindas. Mukanya kamu masih punya Kaniko dan aku. Selama ada kami, gak ada yang bisa menyentuhmu. Benar-benar lucu. Orang kampungan yang baru saja masuk ke kalangan atas sudah berani sok berkuasa di sini. Debbie punya Kak Jimmy dan Kaniko sebagai deking. Kamu nggak punya apa-apa. Masih berani seenaknya. Cepat minta maaf. Benar-benar nggak masuk akal. Kalian memanggilku ke sini cuma untuk cari perhatian di depan putri palsu ini. Dengan kemampuan kalian, berani menyentuhku. Hah, benar-benar konyol. Kak. Cukup. Pergi sana. Sialan. Benar-benar deh. Kak Jimmy, jangan marah. Kak Rhea nggak sengaja. Ini akibatnya. Kalau kamu menindas Debbie. Jimmy, kamu yang mulai duluan. Tunggu. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Beraninya kamu memukul Kak Jimmy. Grup Sinar pasti nggak akan melepaskanmu. Sekarang dia cuma tersisa satu lengan. Dia masih bisa berbuat apa padaku? Kak, dia udah seperti ini. Kamu masih mau apa lagi? Aku akan kasih tahu ayah dan ibu. Tulangku pernah patah 3 kali. Semuanya aku pasang sendiri. Kamu seharusnya berterima kasih aku nggak melumpuhkan lenganmu dan bantu kamu pasang kembali dengan baik hati. Pergi kasih tahu ayah dan ibu dan ceritakan bagaimana kalian menindasku sekalian. Pikirkan baik-baik. Apa kamu benar-benar terluka? Kamu masih mau berpura-pura? Lenganku. Sepertinya sudah nggak apa-apa. Ini tahta di sekolah ini ya?
Lumayan juga. Walaupun gak ada luka, kamu melukai Kak Jimmy itu fakta. Grup Sinar pasti gak akan melepaskanmu. Dik, kenapa kamu teriak begitu keras bikin aku kaget saja? Di sekolah kalian bagaimana cara menangani pelaku perundungan? Sesuai aturan, kekerasan di sekolah harus dilaporkan ke dinas pendidikan. Apa kamu bilang? Halo, sekarang murid SMA Abadi lagi menindasku. Di mana kamu sekarang? Apakah di sekitarmu aman? Sekarang aku ada di sekolah, sangat aman. Karena aku juga sudah membalas. Kak Jimmy, semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan bertengkar dengan Kak Rea. Ini bukan salahmu. Dia yang duluan memukulmu. Selama ada aku, gak ada yang boleh menindasmu. Jimmy, kau dengar kamu pukul putri Pak Bobby ya? Ibu, aku juga dipukul. Kamu juga dipukul? Dipukul di mana? Terluka di mana? Bukan itu. Cewek gila itu. Bibi, semua ini salahku. Kak Jimmy melindungiku. Sudah ku bilang ini bukan salahmu. Cewek gila itu yang duluan menyerang. Kamu Rea kan? Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Apa kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Aku wakili Jimmy minta maaf padamu. Pulang nanti aku kasih dia pelajaran. Debbie, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi Kak Jimmy... Nanti aku selesaikan denganmu di rumah. Tenang saja. Gak akan ada kejadian seperti ini lagi. Rea, kenapa kamu sampai terluka seperti ini? Semua ini salahku. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Rea dan Kak Jimmy gak akan bertengkar. Kamu korbannya. Cewek gila itu yang duluan pukul kamu. Apa? Rea pukul kamu? Rea, apa kamu sudah gila? Rea, ibu sangat kecewa padamu. Aku sudah bilang, kamu dan Debbie sama-sama putriku. Aku gak akan beda-bedakan, mengerti? Debbie, aktingmu benar-benar bagus. Gak dapat nominasi aktris terbaik Oscar, sangat disayangkan. Kak, apa maksudmu? Aku gak berakting. Aku sudah serahkan semuanya padamu. Aku gak tahu kenapa kamu harus bersikap seperti ini. Rea, diam. Kamu sudah selesai bicara, kan? Kalau begitu, sekarang giliranku. Dia anjing yang baru. Aku bawa pulang. Kak, dulu kamu juga dari SMA Abadi, kan? Kalau begitu kamu pasti tahu apa arti anjing itu. Bukan. Itu bukan aku. Itu dia adik Kak Rea. OSIS di sini punya Hey guys, nama wait Korea till you Luhur. see what's next. This story's got 5 unmissable twists you can't skip. 1. Shocking heiress identity reveal. 2. Betrayal from loved ones. 3. High-stakes power battles. 4. Hidden family secrets. 5. Mind-blowing climax. Don't stop here. Head back to the homepage to watch all episodes now. You won't regret it. Namaku Rea Luhur. Ayahku CEO Grup Luhur. Aku satu-satunya putri kandung keluarga Luhur. Satu-satunya putri kandung? Lalu Debbie itu apa? Ibu kandung Debbie dulunya pembantu di rumahku. Demi membuat anaknya masuk ke keluarga kaya, wanita itu menukarnya dengan aku. Tapi orang tuaku terlalu baik. Walaupun sudah tahu kebenarannya, mereka tetap mengadopsi Debbie. Apa? Jadi Debbie itu putri angkat? Diam! Siapa yang menulis ini? Namaku Rea Luhur, putri keluarga konglomerat tapi ditukar pembantu. Sejak itu aku jatuh ke neraka tanpa akhir. Demi bisa bertahan hidup, aku terlibat dengan orang-orang jahat. Tapi semua orang yang dulu menghinaku sudah menjadi buruanku. Nona, cepat masuk. Tuan dan Nyonya sudah lama menunggu Anda.
Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke surga. Dia putri yang ditukar dulu ya? Kenapa kelihatan miskin? Iya, ku dengar dia ditelantarkan sejak kecil dan dibesarkan oleh pengemis. Dari tempat kotor begitu mana mungkin orang baik, pasti sudah rusak dari dalam. Dasar gadis sialan, beraninya kamu menggoda kakakku? Baik, hari ini akan kuberi kamu pelajaran. Siapa yang menggoda siapa? Aduh, pakai kekerasan itu nggak benar. Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Nggak bekerja dan malah mengobrol di sini. Cepat kembali bekerja. Nona Rea, Tuan Muda sudah berpesan secara khusus. Setelah Anda kembali, jangan sampai berselisih dengan Nona Debbie. Nona Debbie sejak kecil dimanjakan dan sensitif, sangat mudah terluka. Nona Debbie? Dia adik Anda, Nona Debbie. Maksudnya keluarga ini nggak menyambutku dan suruh aku bertahan sendiri mungkin. Tapi aku ini orang yang merangkak keluar dari neraka. Nggak berharap dicintai dulu. Yang kuinginkan cuma uang dan kekuasaan. Nona Rea sudah kembali. Mirip sekali. Ya, kamu pasti Reaku. Rea? Putriku sayang, pasti sudah banyak menderita kan? Ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, gak akan ada yang berani menindasmu lagi. Maaf padaku, pembukaan yang cukup bagus, tapi keluarga ini gak seperti surga yang kubayangkan. Kalian sekeluarga berkumpul saja. Aku gak akan mengganggu. Debbie, tunggu sebentar. Debbie! Debbie sejak kecil dimanjakan oleh kami. Dia belum bisa menerima kepulanganmu. Kamu harap maklum. Maklum? Atas dasar apa? Dia menggantikanku hidup mewah selama 18 tahun di keluarga ini. Sedangkan aku terjebak di panti yang jelek dan kotor dan hidup menderita. Tapi ini bukan salah Debbie. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan seolah-olah dia berutang padamu. Debbie justru yang paling tersakiti. Jadi kamu sudah memutuskan membiarkannya tetap tinggal di rumah ini. Kami mengerti perasaanmu, tapi dia nggak punya tempat pulang. Kami juga nggak mungkin mengusir dia. Kamu mengerti maksudku kan? Aku putri kandungmu. Dia cuma anak angkat. Aku rasa setidaknya semua orang harus tahu siapa putri yang sebenarnya. Sudah. Debbie juga anak keluarga ini. Sejak mendengar tentangmu, dia nggak bisa makan dan cuma menangis. Dia sudah sangat merasa bersalah. Kamu masih mau memojokkannya? Ayah? Nggak boleh. Kalau kabar Debbie adalah anak angkat tersebar, dia pasti nggak akan sanggup terima. Rea, Niko benar. Untuk sementara jangan diumumkan dulu. Kita pikirkan baik-baik ke depan. Dia hidup mewah sejak kecil, sedangkan aku hidup bahkan lebih buruk dari pengemis. Ayah merasa aku memalukan ya? Jadi kamu begitu ingin orang lain menganggapnya putri kandungmu? Bukan begitu maksudku. Jangan terlalu sensitif. Aku nggak mengusirnya saja. Sudah sangat baik. Kalau ayah hanya menganggapnya sebagai putri kandung, maka aku akan pergi. Rea, ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya putri grup luhur. Seperti yang kuduga, asal aku memperlihatkan lukaku, orang-orang ini akan merasa bersalah. Ayah, nggak bisa begitu. Aku sudah memutuskan, selama 18 tahun kita tidak menemukannya. Dia pasti banyak menderita di luar sana. Kedepannya Rea, nggak boleh menderita lagi. Tapi Debbie... Rea, kamu pasti capek datang dari jauh. Pergi istirahat dulu. Ibumu sudah menata kamar sesuai selera gadis seumuranmu. Ayo kita lihat bersama ya. Ayah, aku nggak suka kamar ini.
Nggak ada cahaya matahari sama sekali. Kamar ini gelap, aku takut. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Dikasih apapun harusnya kamu terima dengan bersyukur. Kalau masih pilih-pilih, tidur saja di kandang anjing di halaman. Niko! Rea, bagaimana kalau kamar ini kita buat lebih terang? Ayah akan cari cara untuk memperbaikinya. Aku suka kamar itu. Apa kamu gila? Itu kamar Debbie. Baiklah. Kalau begitu ayo kita lihat kamar itu. Ayah. Ibu, sebaiknya aku pergi saja. Selama 18 tahun ini aku sudah banyak disayang. Sekarang Kak Raya sudah kembali, aku gak ingin ganggu kalian berkumpul. Kamu akan selalu menjadi putriku. Apapun yang orang lain bilang, kami gak akan mengusirmu. Ibu benar. Kamu kira kamu itu putri konglomerat. Jadi orang harus tahu diri. Tenang saja. Di hatiku, kamu satu-satunya adikku. Kak. Ayah, kamar ini pencahayaannya bagus dan juga terang. Ukurannya juga sesuai keinginanku. Tapi aku kurang suka dekorasinya. Rea, apa maksudmu? Ibu. Tenang saja, ibu pasti gak akan kasih kamar ini ke dia. Rea, kamarmu ada di seberang. Pergi lihat bersama ayahmu. Cepat keluar. Jangan cari masalah di sini. Kamar itu sudah kulihat. Sempit, pengap, dan gak ada cahaya. Aku gak akan tinggal di tempat gelap seperti gudang lagi. Walaupun begitu, kamu juga gak boleh merebut kamar Debbie. Orang luar tanpa hubungan darah tinggal di kamar yang bagus. Sedangkan anak kandung tinggal di gudang gelap. Apa itu aturan keluarga kita? Kalian berdua sama-sama anakku. Jangan bicara seperti itu lagi. Rea, kalau kamu mau membenci, bencilah orang tua Debbie. Debbie gak bersalah. Dia juga korban. Ibu, aku tetap akan pergi. Aku gak ingin kalian bersedih karena aku. Pergi kemana? Kamu akan selalu menjadi putri paling disayang di keluarga ini. Ini kamarmu. Yang harus pergi bukan kamu. Kalian selalu bilang dia korban. Tapi selama 18 tahun ini dia hidup mewah dan kaya. Sedangkan aku hidup seperti pengemis. Sebenarnya siapa korbannya? Untung saja ayah menemukanku dan membawaku keluar dari tempat seperti neraka itu. Bagaimanapun kalian hidup bersama 18 tahun. Aku mengerti kalian punya perasaan padanya. Jadi aku izinkan dia tetap tinggal di sini. Kalian malah masih menganggapnya korban. Dia bukan korban, tapi pihak yang diuntungkan. Sedikit-sedikit berakting menyedihkan dan tersakiti. Bukankah kamu cuma membuat kami merasa bersalah? Seharusnya dulu kami nggak bawa kamu pulang dan biarkan kamu hidup di luar seperti pengemis. Diam kau! Raya, mulai sekarang ini rumahmu. Apapun yang kamu inginkan bilang saja. Ayah akan penuhi semuanya. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu hari ini, boleh nggak bantu aku renovasi ulang kamar ini? Baik, sekarang juga ayah suruh Debbie pindah ke kamar lain. Kamar ini milikmu sekarang. Ibu. Debbie, jangan menangis lagi. Ibu akan menata ulang kamar sesuai seleramu ya. Ini, pusaka keluarga luhur. Sekarang ibu akan kasih ke kamu. Apapun yang orang lain bilang, kamu tetap putriku. Tapi sekarang ibu udah punya Kak Rea. Ini seharusnya dikasih ke Kak Rea. Kamu memang pengertian, tapi Debbie, Rea nggak perlu perhiasan ini. Terima kasih, Ibu. Cocok denganku kan? Ini pertama kali aku terima hadiah seperti ini. Cincinnya sangat bagus. Aku akan jaga baik-baik. Sayang, nanti suruh pembantu kemasi pakaian dan perhiasan Debbie. Rea sudah banyak menderita. Kita harus menebus kesalahan kita. Aku akan segera siapkan. Debbie, ayo kita menata kamar barumu. Ayah, apa aku salah? Apa aku harus kembalikan cincin ibu dan kamar pada Debbie? Rea, kita sudah banyak menderita. Sepertinya ibu dan Kak Niko sangat membenciku. Mereka sama sekali nggak menganggapku keluarga. Sekarang aku hanya bisa percaya pada ayah. Hanya ayah, keluargaku. Jangan bicara seperti itu. Ibumu dan kakakmu juga sangat menyayangimu. Mulai sekarang ayah akan melindungimu apapun yang terjadi. Ayah akan pastikan kamu bisa hidup sesukamu. Ternyata benar seperti yang kuduga. Yang berkuasa di rumah ini Bobby. Selama aku bisa menyenangkannya, hidupku nggak akan seburuk itu lagi.
Aku akan patuh. Aku akan patuh. Tolong jangan pukul aku. Aku salah. Sayang, tubuh Rea penuh luka. Bahkan saat bermimpi, dia menangis dan berteriak, "Jangan pukul aku." Beraninya mereka memperlakukan putriku seperti itu. Tunggu saja. Aku nggak akan ampuni mereka. Bagaimana keluargamu? Apa mereka baik padamu? Semuanya sesuai dugaanku. Kalau begitu kamu pasti kecewa. Enggak. Aku sangat puas. Karena semuanya berjalan sesuai rencanaku. Ngapain lihat-lihat? Bukan aku yang melakukannya. Hei Rea, kamu gila. Aku cuma membereskan sampah. Kenapa kamu begitu takut? Cepat bersihkan meja itu. Kalau ada yang lakukan hal seperti ini lagi, akan ditindak sesuai aturan. Terima kasih. Nggak apa-apa, kalau ada yang nggak mengerti, tanya aku saja. Ayah dan ibu bahkan nggak bilang apa-apa. Beraninya kamu sebarkan kalau aku putri angkat. Tunggu aja, masalah ini belum selesai. Aku cuma katakan yang sebenarnya. Aku putri kandung, kamu putri angkat. Itu kenyataannya. Cewek gila. Aku akan tunjukkan padamu siapa putri kandung yang sebenarnya. Hai Rea, ku dengar sejak kecil kamu nggak dididik, nggak tahu aturan. Kami akan mengajarimu etika kalangan atas. Ini untukmu, minumlah. Kalau kamu minum, kami akan menganggapmu teman. Kalau enggak... Kak, cepat minum. Bukannya ayah dan ibu menyuruhmu berbaur dengan teman-teman. Jadi jangan buat mereka marah. Oke. Lihat tampang bodohnya itu. Dia benar-benar ingin masuk ke lingkaran kita. Ayo cepat minum. Ini minuman soda yang khusus disiapkan untukmu. Menurutku minuman soda ini lebih cocok kalau kamu yang minum. Dasar cewek gila. Beraninya kamu melakukan ini pada Debbie. Kamu gila ya? Sepertinya kalian belum tahu. Dia bukan anak keluarga kami. Apa? Bukannya kalian memujanya karena dia putri konglomerat dan ingin mendapat keuntungan darinya. Tapi dia itu anak pembantu. Aku putri konglomerat yang asli. Sekarang siapa yang harus kalian dengarkan gak perlu aku jelaskan lagi. Sekarang gak berani menyentuhku lagi kan? Mulai sekarang kami akan dengarkan kamu. Ayah memang benar. Kamu benar-benar perhatian. Takut aku gak punya teman dan langsung mengenalkan mereka padaku. Terima kasih. Ria! Aku akan bunuh kamu, sialan! Rea, Jimmy memanggilmu di gedung OSIS. Siapa itu Jimmy? Ada urusan apa denganku? Jimmy adalah pewaris grup Sinar. Dia teman masa kecil Debbie, pacarnya dan tunangannya. Untuk menghadapi aku, dia bahkan memanggil pacarnya. Terlebih lagi anak orang kaya yang manja. Kamu langsung saja bilang ke ayahmu. Ayahmu itu CEO. Dia pasti nggak berani menyentuhmu. Terima kasih, tapi urusanku akan aku selesaikan sendiri. Oh, datangnya lebih lambat dari yang kukira. Mukamu tebal sekali. Jadi ini yang disebut sekolah swasta elit. Aku sekolah di tempat seperti kandang babi dan hidup seperti pengemis. Kamu yang hidup kaya malah nggak berpendidikan. Sesuai dengan keinginanku. Masuk tanpa menyapa. Kaniko memang gak salah. Kelakuanmu seperti pengemis. Sepertinya bos kami sia-sia siapkan hadiah untukmu.
Cepat makan. Jangan sok jaim. Kamu nggak boleh kecewakan bos kami. Tatapan apa itu? Pertama kali lihat anak orang kaya, kamu iri ya? Aku justru merasa kalian menyedihkan. Jelas-jelas manusia, tapi hidup seperti anjing. Cewek gila. Kamu mau mati ya? Aduh, benar-benar deh. Kak Jimmy cuma bercanda denganmu. Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Oh ya? Kalau begitu, kamu saja yang makan. Lalu, aku ini putri tunggal. Aku nggak punya adik perempuan. Kak, kamu keterlaluan. Ayah dan ibu jelas-jelas bilang aku juga putri mereka. Karena kamu memanggilku kakak, maka sebagai kakak aku mau bilang sesuatu. Keluarga kami sudah membesarkanmu 18 tahun, memberimu makan dan pakaian. Bagaimanapun kamu nggak seharusnya menindasku. Sikap nggak tahu balas budi seperti ini, bahkan lebih buruk dari anjing. Aku nggak... Diam. Rhea, aku peringatkan kamu. Debbie itu wanitaku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat hidupmu menderita. Bagaimana rencanamu membuat hidupku menderita? Lagian, apa kamu tahu apa itu hidup menderita? Menurutku kamu nggak bisa ditolong lagi. Cepat makan makanan anjing itu. Habiskan makanan anjing itu di bangkuk itu. Lalu berlutut dan minta maaf pada Debbie. Ya, berlutut dan minta maaf. Sial. Aduh. Sementara teman-teman panggil kalian anak orang kaya, kalian langsung merasa hebat. Padahal kalian cuma parasit yang bergantung pada keluarga. Rhea, kalau kamu nggak berlutut dan minta maaf, aku akan membuatmu menyesal keluar dari kandang babi itu. Seorang pria dewasa tapi selemah ini. Sekalian ku ingatkan, aku paling nggak suka orang lain menyentuhku. Kak, kamu gila ya? Kok kamu berani menyerang Kak Jimmy? Dia pewaris grup Sinar. Kalau kamu begitu peduli padanya, kamu yang gantikan dipukul saja. Hei Rhea, yang pantas dipukul itu kamu, sial. Kak Jimmy, udahlah. Bagaimanapun, Kak Rhea satu-satunya putri keluarga luhur. Aku bisa tetap berada di sisi ayah dan ibu saja. Sudah cukup bagiku. Debbie, kamu terlalu baik. Makanya selalu ditindas. Mukanya kamu masih punya Kaniko dan aku. Selama ada kami, gak ada yang bisa menyentuhmu. Benar-benar lucu. Orang kampungan yang baru saja masuk ke kalangan atas sudah berani sok berkuasa di sini. Debbie punya Kak Jimmy dan Kak Niko sebagai deking. Kamu nggak punya apa-apa. Masih berani seenaknya. Cepat minta maaf. Benar-benar nggak masuk akal. Kalian memanggilku ke sini cuma untuk cari perhatian di depan putri palsu ini. Dengan kemampuan kalian, berani menyentuhku. Hah, benar-benar konyol. Kak. Cukup. Pergi sana. Sialan. Benar-benar deh. Kak Jimmy, jangan marah. Kak Rhea nggak sengaja. Ini akibatnya. Kalau kamu menindas Debbie. Jimmy, kamu yang mulai duluan. Tunggu. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Beraninya kamu memukul Kak Jimmy. Grup Sinar pasti nggak akan melepaskanmu. Sekarang dia cuma tersisa satu lengan. Dia masih bisa berbuat apa padaku? Kak, dia udah seperti ini. Kamu masih mau apa lagi? Aku akan kasih tahu ayah dan ibu. Tulangku pernah patah 3 kali. Semuanya aku pasang sendiri. Kamu seharusnya berterima kasih aku nggak melumpuhkan lenganmu dan bantu kamu pasang kembali dengan baik hati. Pergi kasih tahu ayah dan ibu dan ceritakan bagaimana kalian menindasku sekalian. Pikirkan baik-baik. Apa kamu benar-benar terluka? Kamu masih mau berpura-pura? Lenganku. Sepertinya sudah nggak apa-apa. Ini tahta di sekolah ini ya? Lumayan juga. Walaupun gak ada luka, kamu melukai Kak Jimmy itu fakta. Grup Sinar pasti gak akan melepaskanmu. Dik, kenapa kamu teriak begitu keras bikin aku kaget saja? Di sekolah kalian bagaimana cara menangani pelaku perundungan? Sesuai aturan, kekerasan di sekolah harus dilaporkan ke dinas pendidikan. Apa kamu bilang? Halo, sekarang murid SMA Abadi lagi menindasku. Di mana kamu sekarang? Apakah di sekitarmu aman? Sekarang aku ada di sekolah, sangat aman. Karena
Aku juga sudah membalas. Kak Jimmy, semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan bertengkar dengan Kak Rea. Ini bukan salahmu. Dia yang duluan memukulmu. Selama ada aku, nggak ada yang boleh menindasmu. Jimmy, kau dengar kamu pukul putri Pak Bobby ya? Ibu, aku juga dipukul. Kamu juga dipukul? Dipukul di mana? Terluka di mana? Bukan itu. Cewek gila itu. Bibi, semua ini salahku. Kak Jimmy melindungiku. Sudah ku bilang ini bukan salahmu. Cewek gila itu yang duluan menyerang. Kamu Rea kan? Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Apa kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Aku wakili Jimmy minta maaf padamu. Pulang nanti aku kasih dia pelajaran. Debbie, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi Kak Jimmy... Nanti aku selesaikan denganmu di rumah. Tenang saja. Gak akan ada kejadian seperti ini lagi. Rea, kenapa kamu sampai terluka seperti ini? Semua ini salahku. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Rea dan Kak Jimmy nggak akan bertengkar. Kamu korbannya. Cewek gila itu yang duluan pukul kamu. Apa? Rea pukul kamu? Rea, apa kamu sudah gila? Rea, ibu sangat kecewa padamu. Aku sudah bilang, kamu dan Debbie sama-sama putriku. Aku nggak akan beda-bedakan, mengerti? Debbie, aktingmu benar-benar bagus. Nggak dapat nominasi aktris terbaik Oscar, sangat disayangkan. Kak, apa maksudmu? Aku gak berakting. Aku sudah serahkan semuanya padamu. Aku gak tahu kenapa kamu harus bersikap seperti ini. Rea, diam. Kamu sudah selesai bicara, kan? Kalau begitu, sekarang giliranku. Dia anjing yang baru. Aku bawa pulang. Kak, dulu kamu juga dari SMA Abadi kan? Kalau begitu kamu pasti tahu apa arti anjing itu. Bukan. Itu bukan aku. Itu dia adik Kak Rea. OSIS di sini punya Hey guys, nama wait Korea till you Luhur. see what's next. This story's got 5 unmissable twists you can't skip. 1. Shocking heiress identity reveal. 2. Betrayal from loved ones. 3. High-stakes power battles. 4. Hidden family secrets. 5. Mind-blowing climax. Don't stop here. Head back to the homepage to watch all episodes now. You won't regret it. Namaku Rea Luhur. Ayahku CEO Grup Luhur. Aku satu-satunya putri kandung keluarga Luhur. Satu-satunya putri kandung? Lalu Debbie itu apa? Ibu kandung Debbie dulunya pembantu di rumahku. Demi membuat anaknya masuk ke keluarga kaya, wanita itu menukarnya dengan aku. Tapi orang tuaku terlalu baik. Walaupun sudah tahu kebenarannya, mereka tetap mengadopsi Debbie. Apa? Jadi Debbie itu putri angkat? Diam! Siapa yang menulis ini? Namaku Rea Luhur, putri keluarga konglomerat tapi ditukar pembantu. Sejak itu aku jatuh ke neraka tanpa akhir. Demi bisa bertahan hidup, aku terlibat dengan orang-orang jahat. Tapi semua orang yang dulu menghinaku sudah menjadi buruanku. Nona, cepat masuk. Tuan dan Nyonya sudah lama menunggu Anda. Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke surga. Dia putri yang ditukar dulu ya? Kenapa kelihatan miskin? Iya, ku dengar dia ditelantarkan sejak kecil dan dibesarkan oleh pengemis. Dari tempat kotor begitu mana mungkin orang baik, pasti sudah rusak dari dalam. Dasar gadis sialan, beraninya kamu menggoda kakakku? Baik, hari ini akan kuberi kamu pelajaran. Siapa yang menggoda siapa? Aduh, pakai kekerasan itu nggak benar.
Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Nggak bekerja dan malah mengobrol di sini. Cepat kembali bekerja. Nona Rea, Tuan Muda sudah berpesan secara khusus. Setelah Anda kembali, jangan sampai berselisih dengan Nona Debbie. Nona Debbie sejak kecil dimanjakan dan sensitif, sangat mudah terluka. Nona Debbie? Dia adik Anda, Nona Debbie. Maksudnya keluarga ini nggak menyambutku dan suruh aku bertahan sendiri mungkin. Tapi aku ini orang yang merangkak keluar dari neraka. Nggak berharap dicintai dulu. Yang kuinginkan cuma uang dan kekuasaan. Nona Rea sudah kembali. Mirip sekali. Ya, kamu pasti Reaku. Rea? Putriku sayang, pasti sudah banyak menderita kan? Ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, gak akan ada yang berani menindasmu lagi. Maaf padaku, pembukaan yang cukup bagus, tapi keluarga ini gak seperti surga yang kubayangkan. Kalian sekeluarga berkumpul saja. Aku gak akan mengganggu. Debbie, tunggu sebentar. Debbie! Debbie sejak kecil dimanjakan oleh kami. Dia belum bisa menerima kepulanganmu. Kamu harap maklum. Maklum? Atas dasar apa? Dia menggantikanku hidup mewah selama 18 tahun di keluarga ini. Sedangkan aku terjebak di panti yang jelek dan kotor dan hidup menderita. Tapi ini bukan salah Debbie. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan seolah-olah dia berutang padamu. Debbie justru yang paling tersakiti. Jadi kamu sudah memutuskan membiarkannya tetap tinggal di rumah ini. Kami mengerti perasaanmu, tapi dia nggak punya tempat pulang. Kami juga nggak mungkin mengusir dia. Kamu mengerti maksudku kan? Aku putri kandungmu. Dia cuma anak angkat. Aku rasa setidaknya semua orang harus tahu siapa putri yang sebenarnya. Sudah. Debbie juga anak keluarga ini. Sejak mendengar tentangmu, dia nggak bisa makan dan cuma menangis. Dia sudah sangat merasa bersalah. Kamu masih mau memojokkannya? Ayah? Nggak boleh. Kalau kabar Debbie adalah anak angkat tersebar, dia pasti nggak akan sanggup terima. Rea, Niko benar. Untuk sementara jangan diumumkan dulu. Kita pikirkan baik-baik ke depan. Dia hidup mewah sejak kecil. Sedangkan aku hidup bahkan lebih buruk dari pengemis. Ayah merasa aku memalukan ya? Jadi, kamu begitu ingin orang lain menganggapnya putri kandungmu? Bukan begitu maksudku. Jangan terlalu sensitif. Aku nggak mengusirnya saja. Sudah sangat baik. Kalau ayah hanya menganggapnya sebagai putri kandung, maka aku akan pergi. Rea, ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya putri grup luhur. Seperti yang kuduga, asal aku memperlihatkan lukaku, orang-orang ini akan merasa bersalah. Ayah, nggak bisa begitu. Aku sudah memutuskan, selama 18 tahun kita tidak menemukannya. Dia pasti banyak menderita di luar sana. Kedepannya Rea, nggak boleh menderita lagi. Tapi Debbie... Rea, kamu pasti capek datang dari jauh. Pergi istirahat dulu. Ibumu sudah menata kamar sesuai selera gadis seumuranmu. Ayo kita lihat bersama ya. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Nggak ada cahaya matahari sama sekali. Kamar ini gelap, aku takut. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Dikasih apapun harusnya kamu terima dengan bersyukur. Kalau masih pilih-pilih, tidur saja di kandang anjing di halaman. Niko! Rea, bagaimana kalau kamar ini kita buat lebih terang? Ayah akan cari cara untuk memperbaikinya. Aku suka kamar itu. Apa kamu gila? Itu kamar Debbie. Baiklah. Kalau begitu ayo kita lihat kamar itu. Ayah. Ibu, sebaiknya aku pergi saja. Selama 18 tahun ini aku sudah banyak disayang. Sekarang Kak Rea sudah kembali, aku gak ingin ganggu kalian berkumpul.
Kamu akan selalu menjadi putriku. Apapun yang orang lain bilang, kami nggak akan mengusirmu. Ibu benar. Kamu kira kamu itu putri konglomerat. Jadi orang harus tahu diri. Tenang saja, di hatiku, kamu satu-satunya adikku. Kak. Ayah, kamar ini pencahayaannya bagus dan juga terang. Ukurannya juga sesuai keinginanku. Tapi aku kurang suka dekorasinya. Rhea, apa maksudmu? Ibu. Tenang saja, ibu pasti nggak akan kasih kamar ini ke dia. Rhea, kamarmu ada di seberang. Pergi lihat bersama ayahmu. Cepat keluar. Jangan cari masalah di sini. Kamar itu sudah kulihat. Sempit, pengap, dan gak ada cahaya. Aku gak akan tinggal di tempat gelap seperti gudang lagi. Walaupun begitu, kamu juga nggak boleh merebut kamar Debbie. Orang luar tanpa hubungan darah tinggal di kamar yang bagus. Sedangkan anak kandung tinggal di gudang gelap. Apa itu aturan keluarga kita? Kalian berdua sama-sama anakku. Jangan bicara seperti itu lagi. Rhea, kalau kamu mau membenci, bencilah orang tua Debbie. Debbie nggak bersalah. Dia juga korban. Ibu, aku tetap akan pergi. Aku gak ingin kalian bersedih karena aku. Pergi kemana? Kamu akan selalu menjadi putri paling disayang di keluarga ini. Ini kamarmu. Yang harus pergi bukan kamu. Kalian selalu bilang dia korban. Tapi selama 18 tahun ini dia hidup mewah dan kaya. Sedangkan aku hidup seperti pengemis. Sebenarnya siapa korbannya? Untung saja ayah menemukanku dan membawaku keluar dari tempat seperti neraka itu. Bagaimanapun kalian hidup bersama 18 tahun. Aku mengerti kalian punya perasaan padanya. Jadi aku izinkan dia tetap tinggal di sini. Kalian malah masih menganggapnya korban. Dia bukan korban, tapi pihak yang diuntungkan. Sedikit-sedikit berakting menyedihkan dan tersakiti. Bukankah kamu cuma membuat kami merasa bersalah? Seharusnya dulu kami nggak bawa kamu pulang dan biarkan kamu hidup di luar seperti pengemis. Diam kau. Rhea, mulai sekarang ini rumahmu. Apapun yang kamu inginkan bilang saja. Ayah akan penuhi semuanya. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu hari ini, boleh nggak bantu aku renovasi ulang kamar ini? Baik, sekarang juga ayah suruh Debbie pindah ke kamar lain. Kamar ini milikmu sekarang. Ibu. Debbie, jangan menangis lagi. Ibu akan menata ulang kamar sesuai seleramu ya. Ini, pusaka keluarga luhur. Sekarang ibu akan kasih ke kamu. Apapun yang orang lain bilang, kamu tetap putriku. Tapi sekarang ibu udah punya Kak Rhea. Ini seharusnya dikasih ke Kak Rhea. Kamu memang pengertian, tapi Debbie, Rhea nggak perlu perhiasan ini. Terima kasih, Ibu. Cocok denganku kan? Ini pertama kali aku terima hadiah seperti ini. Cincinnya sangat bagus. Aku akan jaga baik-baik. Sayang, nanti suruh pembantu kemasi pakaian dan perhiasan Debbie. Rhea sudah banyak menderita. Kita harus menebus kesalahan kita. Aku akan segera siapkan. Debbie, ayo kita menata kamar barumu. Ayah, apa aku salah? Apa aku harus kembalikan cincin ibu dan kamar pada Debbie? Rhea, kita sudah banyak menderita. Sepertinya ibu dan Kak Niko sangat membenciku. Mereka sama sekali nggak menganggapku keluarga. Sekarang aku hanya bisa percaya pada ayah. Hanya ayah, keluargaku. Jangan bicara seperti itu. Ibumu dan kakakmu juga sangat menyayangimu. Mulai sekarang ayah akan melindungimu apapun yang terjadi. Ayah akan pastikan kamu bisa hidup sesukamu. Ternyata benar seperti yang kuduga. Yang berkuasa di rumah ini Bobby. Selama aku bisa menyenangkannya, hidupku nggak akan seburuk itu lagi. Aku akan patuh. Aku akan patuh. Tolong jangan pukul aku. Aku salah. Sayang, tubuh Rhea penuh luka. Bahkan saat bermimpi, dia menangis dan berteriak, "Jangan pukul aku." Beraninya mereka memperlakukan putriku seperti itu. Tunggu saja. Aku nggak akan ampuni mereka. Bagaimana keluargamu? Apa mereka baik padamu?
Semuanya sesuai dugaanku. Kalau begitu kamu pasti kecewa. Enggak, aku sangat puas. Karena semuanya berjalan sesuai rencanaku. Ngapain lihat-lihat? Bukan aku yang melakukannya. Hei Rhea, kamu gila. Aku cuma membereskan sampah. Kenapa kamu begitu takut? Cepat bersihkan meja itu. Kalau ada yang lakukan hal seperti ini lagi, akan ditindak sesuai aturan. Terima kasih. Nggak apa-apa, kalau ada yang nggak mengerti, tanya aku saja. Ayah dan ibu bahkan nggak bilang apa-apa. Beraninya kamu sebarkan kalau aku putri angkat. Tunggu aja, masalah ini belum selesai. Aku cuma katakan yang sebenarnya. Aku putri kandung, kamu putri angkat. Itu kenyataannya. Cewek gila. Aku akan tunjukkan padamu siapa putri kandung yang sebenarnya. Hai Rhea, ku dengar sejak kecil kamu nggak dididik, nggak tahu aturan. Kami akan mengajarimu etika kalangan atas. Ini untukmu, minumlah. Kalau kamu minum, kami akan menganggapmu teman. Kalau enggak... Kak, cepat minum. Bukannya ayah dan ibu menyuruhmu berbaur dengan teman-teman. Jadi jangan buat mereka marah. Oke. Lihat tampang bodohnya itu. Dia benar-benar ingin masuk ke lingkaran kita. Ayo cepat minum. Ini minuman soda yang khusus disiapkan untukmu. Menurutku minuman soda ini lebih cocok kalau kamu yang minum. Dasar cewek gila. Beraninya kamu melakukan ini pada Debbie. Kamu gila ya? Sepertinya kalian belum tahu. Dia bukan anak keluarga kami. Apa? Bukannya kalian memujanya karena dia putri konglomerat dan ingin mendapat keuntungan darinya. Tapi dia itu anak pembantu. Aku putri konglomerat yang asli. Sekarang siapa yang harus kalian dengarkan gak perlu aku jelaskan lagi. Sekarang gak berani menyentuhku lagi kan? Mulai sekarang kami akan dengarkan kamu. Ayah memang benar. Kamu benar-benar perhatian. Takut aku nggak punya teman dan langsung mengenalkan mereka padaku. Terima kasih. Rhea! Aku akan bunuh kamu, sialan! Rhea, Jimmy memanggilmu di gedung OSIS. Siapa itu Jimmy? Ada urusan apa denganku? Jimmy adalah pewaris grup Sinar. Dia teman masa kecil Debbie, pacarnya dan tunangannya. Untuk menghadapi aku, dia bahkan memanggil pacarnya. Terlebih lagi anak orang kaya yang manja. Kamu langsung saja bilang ke ayahmu. Ayahmu itu CEO. Dia pasti nggak berani menyentuhmu. Terima kasih. Tapi urusanku akan aku selesaikan sendiri. Oh, datangnya lebih lambat dari yang kukira. Mukamu tebal sekali. Jadi ini yang disebut sekolah swasta elit. Aku sekolah di tempat seperti kandang babi dan hidup seperti pengemis. Kamu yang hidup kaya malah nggak berpendidikan. Sesuai dengan keinginanku. Masuk tanpa menyapa. Kaniko memang gak salah. Kelakuanmu seperti pengemis. Sepertinya bos kami sia-sia siapkan hadiah untukmu. Cepat makan. Jangan so jaim. Kamu nggak boleh kecewakan bos kami. Tatapan apa itu? Pertama kali lihat anak orang kaya. Kamu iri ya? Aku justru merasa kalian menyedihkan. Jelas-jelas manusia. Tapi hidup seperti anjing. Cewek gila. Kamu mau mati ya? Aduh, benar-benar deh. Kak Jimmy cuma bercanda denganmu. Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Oh ya? Kalau begitu, kamu saja yang makan. Lalu, aku ini putri tunggal.
Aku nggak punya adik perempuan. Kak, kamu keterlaluan. Ayah dan ibu jelas-jelas bilang aku juga putri mereka. Karena kamu memanggilku kakak, maka sebagai kakak aku mau bilang sesuatu. Keluarga kami sudah membesarkanmu 18 tahun, memberimu makan dan pakaian. Bagaimanapun kamu nggak seharusnya menindasku. Sikap nggak tahu balas budi seperti ini, bahkan lebih buruk dari anjing. Aku nggak... Diam. Rhea, aku peringatkan kamu. Debbie itu wanitaku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat hidupmu menderita. Bagaimana rencanamu membuat hidupku menderita? Lagian, apa kamu tahu apa itu hidup menderita? Menurutku kamu nggak bisa ditolong lagi. Cepat makan makanan anjing itu. Habiskan makanan anjing itu di bangkuk itu. Lalu berlutut dan minta maaf pada Debbie. Ya, berlutut dan minta maaf. Sial. Aduh. Sementara teman-teman panggil kalian anak orang kaya, kalian langsung merasa hebat. Padahal kalian cuma parasit yang bergantung pada keluarga. Rhea, kalau kamu nggak berlutut dan minta maaf, aku akan membuatmu menyesal keluar dari kandang babi itu. Seorang pria dewasa tapi selemah ini. Sekalian ku ingatkan, aku paling nggak suka orang lain menyentuhku. Kak, kamu gila ya? Kok kamu berani menyerang Kak Jimmy? Dia pewaris grup Sinar. Kalau kamu begitu peduli padanya, kamu yang gantikan dipukul saja. Hei Rhea, yang pantas dipukul itu kamu, sial. Kak Jimmy, udahlah. Bagaimanapun, Kak Rhea satu-satunya putri keluarga luhur. Aku bisa tetap berada di sisi ayah dan ibu saja. Sudah cukup bagiku. Debbie, kamu terlalu baik. Makanya selalu ditindas. Mukanya kamu masih punya Kaniko dan aku. Selama ada kami, gak ada yang bisa menyentuhmu. Benar-benar lucu. Orang kampungan yang baru saja masuk ke kalangan atas sudah berani sok berkuasa di sini. Debbie punya Kak Jimmy dan Kak Niko sebagai deking. Kamu nggak punya apa-apa. Masih berani seenaknya. Cepat minta maaf. Benar-benar nggak masuk akal. Kalian memanggilku ke sini cuma untuk cari perhatian di depan putri palsu ini. Dengan kemampuan kalian, berani menyentuhku. Hah, benar-benar konyol. Kak. Cukup. Pergi sana. Sialan. Benar-benar deh. Kak Jimmy, jangan marah. Kak Rhea nggak sengaja. Ini akibatnya. Kalau kamu menindas Debbie. Jimmy, kamu yang mulai duluan. Tunggu. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Beraninya kamu memukul Kak Jimmy. Grup Sinar pasti nggak akan melepaskanmu. Sekarang dia cuma tersisa satu lengan. Dia masih bisa berbuat apa padaku? Kak, dia udah seperti ini. Kamu masih mau apa lagi? Aku akan kasih tahu ayah dan ibu. Tulangku pernah patah 3 kali. Semuanya aku pasang sendiri. Kamu seharusnya berterima kasih aku nggak melumpuhkan lenganmu dan bantu kamu pasang kembali dengan baik hati. Pergi kasih tahu ayah dan ibu dan ceritakan bagaimana kalian menindasku sekalian. Pikirkan baik-baik. Apa kamu benar-benar terluka? Kamu masih mau berpura-pura? Lenganku. Sepertinya sudah nggak apa-apa. Ini tahta di sekolah ini ya? Lumayan juga. Walaupun gak ada luka, kamu melukai Kak Jimmy itu fakta. Grup Sinar pasti gak akan melepaskanmu. Dik, kenapa kamu teriak begitu keras bikin aku kaget saja? Di sekolah kalian bagaimana cara menangani pelaku perundungan? Sesuai aturan, kekerasan di sekolah harus dilaporkan ke dinas pendidikan. Apa kamu bilang? Halo, sekarang murid SMA Abadi lagi menindasku. Di mana kamu sekarang? Apakah di sekitarmu aman? Sekarang aku ada di sekolah, sangat aman. Karena aku juga sudah membalas. Kak Jimmy, semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan bertengkar dengan Kak Rhea. Ini bukan salahmu. Dia yang duluan memukulmu. Selama ada aku, gak ada yang boleh menindasmu. Jimmy, kau dengar kamu pukul putri Pak Bobby ya? Ibu, aku juga dipukul. Kamu juga dipukul? Dipukul di mana? Terluka di mana? Bukan itu. Cewek gila itu. Bibi, semua ini salahku. Kak Jimmy melindungiku. Sudah ku bilang ini bukan salahmu. Cewek gila itu yang duluan menyerang.
Kamu Rea kan? Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Apa kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Aku wakili Jimmy minta maaf padamu. Pulang nanti aku kasih dia pelajaran. Debbie, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi Kak Jimmy... Nanti aku selesaikan denganmu di rumah. Tenang saja. Gak akan ada kejadian seperti ini lagi. Rea, kenapa kamu sampai terluka seperti ini? Semua ini salahku. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Rea dan Kak Jimmy nggak akan bertengkar. Kamu korbannya. Cewek gila itu yang duluan pukul kamu. Apa? Rea pukul kamu? Rea, apa kamu sudah gila? Rea, ibu sangat kecewa padamu. Aku sudah bilang, kamu dan Debbie sama-sama putriku. Aku nggak akan beda-bedakan, mengerti? Debbie, aktingmu benar-benar bagus. Nggak dapat nominasi aktris terbaik Oscar, sangat disayangkan. Kak, apa maksudmu? Aku gak berakting. Aku sudah serahkan semuanya padamu. Aku gak tahu kenapa kamu harus bersikap seperti ini. Rea, diam. Kamu sudah selesai bicara, kan? Kalau begitu, sekarang giliranku. Dia anjing yang baru. Aku bawa pulang. Kak, dulu kamu juga dari SMA Abadi kan? Kalau begitu kamu pasti tahu apa arti anjing itu. Bukan. Itu bukan aku. Itu dia adik Kak Rea. OSIS di sini punya Hey guys, nama wait Korea till you Luhur. see what's next. This story's got 5 unmissable twists you can't skip. 1. Shocking heiress identity reveal. 2. Betrayal from loved ones. 3. High-stakes power battles. 4. Hidden family secrets. 5. Mind-blowing climax. Don't stop here. Head back to the homepage to watch all episodes now. You won't regret it. Namaku Rea Luhur. Ayahku CEO Grup Luhur. Aku satu-satunya putri kandung keluarga Luhur. Satu-satunya putri kandung? Lalu Debbie itu apa? Ibu kandung Debbie dulunya pembantu di rumahku. Demi membuat anaknya masuk ke keluarga kaya, wanita itu menukarnya dengan aku. Tapi orang tuaku terlalu baik. Walaupun sudah tahu kebenarannya, mereka tetap mengadopsi Debbie. Apa? Jadi Debbie itu putri angkat? Diam! Siapa yang menulis ini? Namaku Rea Luhur, putri keluarga konglomerat tapi ditukar pembantu. Sejak itu aku jatuh ke neraka tanpa akhir. Demi bisa bertahan hidup, aku terlibat dengan orang-orang jahat. Tapi semua orang yang dulu menghinaku sudah menjadi buruanku. Nona, cepat masuk. Tuan dan Nyonya sudah lama menunggu Anda. Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke surga. Dia putri yang ditukar dulu ya? Kenapa kelihatan miskin? Iya, ku dengar dia ditelantarkan sejak kecil dan dibesarkan oleh pengemis. Dari tempat kotor begitu mana mungkin orang baik, pasti sudah rusak dari dalam. Dasar gadis sialan, beraninya kamu menggoda kakakku? Baik, hari ini akan kuberi kamu pelajaran. Siapa yang menggoda siapa? Aduh, pakai kekerasan itu nggak benar. Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Nggak bekerja dan malah mengobrol di sini. Cepat kembali bekerja. Nona Rea, Tuan Muda sudah berpesan secara khusus. Setelah Anda kembali, jangan sampai berselisih dengan Nona Debbie. Nona Debbie sejak kecil dimanjakan dan sensitif, sangat mudah terluka. Nona Debbie? Dia adik Anda, Nona Debbie.
Maksudnya keluarga ini nggak menyambutku dan suruh aku bertahan sendiri mungkin. Tapi aku ini orang yang merangkak keluar dari neraka, nggak berharap dicintai dulu. Yang kuinginkan cuma uang dan kekuasaan. Nona Rea sudah kembali. Mirip sekali. Ya, kamu pasti Reaku. Rea? Putriku sayang, pasti sudah banyak menderita kan? Ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, gak akan ada yang berani menindasmu lagi. Maaf padaku, pembukaan yang cukup bagus, tapi keluarga ini gak seperti surga yang kubayangkan. Kalian sekeluarga berkumpul saja. Aku gak akan mengganggu. Debbie, tunggu sebentar. Debbie! Debbie sejak kecil dimanjakan oleh kami. Dia belum bisa menerima kepulanganmu. Kamu harap maklum. Maklum? Atas dasar apa? Dia menggantikanku hidup mewah selama 18 tahun di keluarga ini. Sedangkan aku terjebak di panti yang jelek dan kotor dan hidup menderita. Tapi ini bukan salah Debbie. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan seolah-olah dia berutang padamu. Debbie justru yang paling tersakiti. Jadi kamu sudah memutuskan membiarkannya tetap tinggal di rumah ini. Kami mengerti perasaanmu, tapi dia nggak punya tempat pulang. Kami juga nggak mungkin mengusir dia. Kamu mengerti maksudku kan? Aku putri kandungmu. Dia cuma anak angkat. Aku rasa setidaknya semua orang harus tahu siapa putri yang sebenarnya. Sudah, Debbie juga anak keluarga ini. Sejak mendengar tentangmu, dia nggak bisa makan dan cuma menangis. Dia sudah sangat merasa bersalah. Kamu masih mau memojokkannya? Ayah? Nggak boleh. Kalau kabar Debbie adalah anak angkat tersebar, dia pasti nggak akan sanggup terima. Rea, Niko benar. Untuk sementara jangan diumumkan dulu. Kita pikirkan baik-baik ke depan. Dia hidup mewah sejak kecil, sedangkan aku hidup bahkan lebih buruk dari pengemis. Ayah merasa aku memalukan ya? Jadi kamu begitu ingin orang lain menganggapnya putri kandungmu? Bukan begitu maksudku. Jangan terlalu sensitif. Aku nggak mengusirnya saja. Sudah sangat baik. Kalau ayah hanya menganggapnya sebagai putri kandung, maka aku akan pergi. Rea, ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya putri grup luhur. Seperti yang kuduga, asal aku memperlihatkan lukaku, orang-orang ini akan merasa bersalah. Ayah, nggak bisa begitu. Aku sudah memutuskan, selama 18 tahun kita tidak menemukannya. Dia pasti banyak menderita di luar sana. Kedepannya Rea, nggak boleh menderita lagi. Tapi Debbie... Rea, kamu pasti capek datang dari jauh. Pergi istirahat dulu. Ibumu sudah menata kamar sesuai selera gadis seumuranmu. Ayo kita lihat bersama ya. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Nggak ada cahaya matahari sama sekali. Kamar ini gelap, aku takut. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Dikasih apapun harusnya kamu terima dengan bersyukur. Kalau masih pilih-pilih, tidur saja di kandang anjing di halaman. Niko! Rea, bagaimana kalau kamar ini kita buat lebih terang? Ayah akan cari cara untuk memperbaikinya. Aku suka kamar itu. Apa kamu gila? Itu kamar Debbie. Baiklah. Kalau begitu ayo kita lihat kamar itu. Ayah. Ibu, sebaiknya aku pergi saja. Selama 18 tahun ini aku sudah banyak disayang. Sekarang Kak Rea sudah kembali, aku gak ingin ganggu kalian berkumpul. Kamu akan selalu menjadi putriku. Apapun yang orang lain bilang, kami gak akan mengusirmu. Ibu benar. Kamu kira kamu itu putri konglomerat. Jadi orang harus tahu diri. Tenang saja, di hatiku, kamu satu-satunya adikku. Kak. Ayah, kamar ini pencahayaannya bagus dan juga terang. Ukurannya juga sesuai keinginanku. Tapi aku kurang suka dekorasinya. Rea, apa maksudmu? Ibu. Tenang saja, ibu pasti gak akan kasih kamar ini ke dia. Rea, kamarmu ada di seberang. Pergi lihat bersama ayahmu. Cepat keluar.
Jangan cari masalah di sini. Kamar itu sudah kulihat. Sempit, pengap, dan gak ada cahaya. Aku gak akan tinggal di tempat gelap seperti gudang lagi. Walaupun begitu, kamu juga gak boleh merebut kamar Debbie. Orang luar tanpa hubungan darah tinggal di kamar yang bagus. Sedangkan anak kandung tinggal di gudang gelap. Apa itu aturan keluarga kita? Kalian berdua sama-sama anakku. Jangan bicara seperti itu lagi. Rhea, kalau kamu mau membenci, bencilah orang tua Debbie. Debbie nggak bersalah. Dia juga korban. Ibu, aku tetap akan pergi. Aku gak ingin kalian bersedih karena aku. Pergi kemana? Kamu akan selalu menjadi putri paling disayang di keluarga ini. Ini kamarmu. Yang harus pergi bukan kamu. Kalian selalu bilang dia korban. Tapi selama 18 tahun ini dia hidup mewah dan kaya. Sedangkan aku hidup seperti pengemis. Sebenarnya siapa korbannya? Untung saja ayah menemukanku dan membawaku keluar dari tempat seperti neraka itu. Bagaimanapun kalian hidup bersama 18 tahun. Aku mengerti kalian punya perasaan padanya. Jadi aku izinkan dia tetap tinggal di sini. Kalian malah masih menganggapnya korban. Dia bukan korban, tapi pihak yang diuntungkan. Sedikit-sedikit berakting menyedihkan dan tersakiti. Bukankah kamu cuma membuat kami merasa bersalah? Seharusnya dulu kami nggak bawa kamu pulang dan biarkan kamu hidup di luar seperti pengemis. Diam kau. Rhea, mulai sekarang ini rumahmu. Apapun yang kamu inginkan bilang saja. Ayah akan penuhi semuanya. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu hari ini, boleh nggak bantu aku renovasi ulang kamar ini? Baik, sekarang juga ayah suruh Debbie pindah ke kamar lain. Kamar ini milikmu sekarang. Ibu. Debbie, jangan menangis lagi. Ibu akan menata ulang kamar sesuai seleramu ya. Ini, pusaka keluarga luhur. Sekarang ibu akan kasih ke kamu. Apapun yang orang lain bilang, kamu tetap putriku. Tapi sekarang ibu udah punya Kak Rhea. Ini seharusnya dikasih ke Kak Rhea. Kamu memang pengertian, tapi Debbie, Rhea nggak perlu perhiasan ini. Terima kasih, Ibu. Cocok denganku kan? Ini pertama kali aku terima hadiah seperti ini. Cincinnya sangat bagus. Aku akan jaga baik-baik. Sayang, nanti suruh pembantu kemasi pakaian dan perhiasan Debbie. Rhea sudah banyak menderita. Kita harus menebus kesalahan kita. Aku akan segera siapkan. Debbie, ayo kita menata kamar barumu. Ayah, apa aku salah? Apa aku harus kembalikan cincin ibu dan kamar pada Debbie? Rhea, kita sudah banyak menderita. Sepertinya ibu dan Kak Niko sangat membenciku. Mereka sama sekali nggak menganggapku keluarga. Sekarang aku hanya bisa percaya pada ayah. Hanya ayah, keluargaku. Jangan bicara seperti itu. Ibumu dan kakakmu juga sangat menyayangimu. Mulai sekarang ayah akan melindungimu apapun yang terjadi. Ayah akan pastikan kamu bisa hidup sesukamu. Ternyata benar seperti yang kuduga. Yang berkuasa di rumah ini Bobby. Selama aku bisa menyenangkannya, hidupku nggak akan seburuk itu lagi. Aku akan patuh. Aku akan patuh. Tolong jangan pukul aku. Aku salah. Sayang, tubuh Rhea penuh luka. Bahkan saat bermimpi, dia menangis dan berteriak, "Jangan pukul aku." Beraninya mereka memperlakukan putriku seperti itu. Tunggu saja. Aku nggak akan ampuni mereka. Bagaimana keluargamu? Apa mereka baik padamu? Semuanya sesuai dugaanku. Kalau begitu kamu pasti kecewa. Enggak. Aku sangat puas. Karena semuanya berjalan sesuai rencanaku. Ngapain lihat-lihat? Bukan aku yang melakukannya. Hei Rhea, kamu gila?